Halo, dalam video ini saya akan menunjukkan cara menyiapkan iPhone XR untuk orang lanjut usia. Untuk mengaturnya bagi orang lanjut usia ada opsi yang akan menyederhanakan UI semaksimal mungkin dan meningkatkan ukuran semua elemen sehingga akan jauh lebih mudah dinavigasi dan lebih nyaman digunakan. Untuk melakukannya, buka pengaturan, lalu di pengaturan buka aksesibilitas. Lalu gulir ke bawah sampai habis dan Anda akan melihat Assistive Access di sini. Sekarang saya akan gulir ke bawah sampai ke Reset Assistive Access karena saya sudah mengaturnya sebelumnya dan sekarang saya bisa langsung klik Atur Assistive Access. Kemudian klik Lanjutkan dan sekarang tertulis bahwa iPhone ini terhubung dengan akun yang sedang masuk saat ini. Jika Anda mau, Anda bisa mengganti akun Apple-nya. Jadi Anda bisa membuat akun baru untuk orang tersebut, atau jika mereka sudah punya akun, Anda bisa masuk dengan akun itu. Anda juga bisa menghubungkannya dengan family sharing Anda dan Anda bisa mengelolanya. Tapi saya akan langsung klik Lanjutkan, lalu pilih tampilan. Anda bisa memilih antara baris atau grid. Ini adalah gambaran seperti apa tampilannya jika menggunakan tampilan baris atau grid. Jadi saya akan pilih yang grid dan klik lanjutkan. Sekarang Anda bisa memilih aplikasi mana saja yang akan tersedia di Assistive Access karena tidak semua aplikasi perlu tersedia. Jadi 6 aplikasi pertama diantaranya sudah dioptimalkan untuk Assistive Access. Jadi antar muka pengguna, UI mereka juga akan berubah di dalam aplikasi. Jadi tampilannya akan jauh lebih sederhana. Saya akan mengaktifkan semua aplikasi itu kecuali musik, lalu saya akan mengaktifkan beberapa aplikasi yang belum dioptimalkan. Aplikasi yang belum dioptimalkan tetap akan memiliki tombol kembali yang besar yang ada di semua aplikasi dalam mode ini sehingga memudahkan seseorang untuk dan dengan nyaman menavigasi sistem. Jadi saya akan mengaktifkan panggilan dan kemudian sistem akan menanyakan dari siapa saya ingin menerima panggilan dan kepada siapa saya ingin melakukan panggilan. Saya akan mengaturnya ke siapa saja, tapi jika Anda tidak ingin orang tersebut bisa menelepon siapa saja dan menerima panggilan dari siapa saja, misalnya untuk melindungi orang tersebut dari penipuan, maka Anda bisa mengaturnya ke kontak atau bahkan ke favorit. Lalu Anda juga bisa mengatur siapa kontak favoritnya. Anda bisa memilih beberapa kontak, seperti teman dan keluarga, dan mereka juga akan ditandai sebagai favorit di bagian atas daftar. Jadi saya akan mengaktifkan siapa saja hanya untuk menunjukkan lebih banyak fungsionalitas, tapi saya sarankan untuk mengaturnya ke kontak. Lalu di opsi panggilan, Anda bisa mengaktifkan tombol telepon dan speaker. Saya hanya akan mengaktifkan speaker. Saya tidak akan mengaktifkan tombol telepon dan mari kita klik lanjutkan. Sekarang kita masuk ke kamera. Di sini Anda bisa mengaktifkan mode ke foto, video, dan video. Misalnya Anda hanya ingin mengaktifkan 2 di antaranya, tapi Anda juga bisa mengaktifkan 4 atau berapapun mode yang Anda inginkan. Saya akan mengaktifkan semuanya untuk menunjukkan cara kerjanya. Lalu Anda juga bisa mengaktifkan pembesar pesan dan di sini pengaturannya hampir persis sama seperti aplikasi panggilan. Jadi saya akan menerima pesan dari siapa saja dan mengirim pesan ke siapa saja. Lalu mari kita pergi ke favorit. Anda juga bisa klik pilih kontak dan memilih siapa yang akan menjadi kontak favorit Anda. Anda bisa mengaktifkan ketuk untuk mendengar pesan yang akan saya aktifkan karena menyenangkan untuk mendengarkan pesan daripada membacanya. Lalu detail percakapan, Anda juga bisa mengaktifkan atau menonaktifkannya. Detail percakapan itu, adalah tanggal, status pengiriman, dan juga tanda sudah dibaca. Lalu input pesan, dan di sini Anda bisa mengaktifkan atau menonaktifkan keyboard, video, selfie, dan emoji. Saya akan mengaktifkan semuanya lalu klik lanjutkan. Sekarang saya akan mengaktifkan foto. Anda bisa mengizinkan atau tidak mengizinkan album bersama. Saya akan tidak mengizinkan dan klik lanjutkan. Lalu saya juga akan mengizinkan mengaktifkan beberapa aplikasi lagi yang belum dioptimalkan karena menurut saya itu cukup penting. Misalnya jam.
lalu juga catatan yang juga akan saya aktifkan, dan mari kita aktifkan juga peramban Safari. Lalu saya akan klik lanjutkan. Sekarang Anda akan mendapatkan informasi tentang penggunaan Assistive Access, bahwa menekan tombol samping 3 kali akan mengakses panggilan darurat, notifikasi akan muncul sebagai lencana, dan informasi privasi Anda. Anda juga bisa klik pelajari lebih lanjut tentang Assistive Access jika mau, lalu klik lanjutkan. Sekarang tertulis bahwa saya sudah mengatur kode sandi untuk iPhone saya. Jadi, untuk menggunakan iPhone, saya harus memasukkan kode sandi setiap kali. Tapi Anda juga bisa klik ubah pengaturan keamanan untuk menonaktifkan kode sandi, tapi saya akan membiarkannya tetap aktif. Jadi tidak ada orang lain selain orang tersebut yang bisa mengakses ponselnya. Jadi saya akan klik lanjutkan. Sekarang diminta untuk mengatur kode sandi akses asistif. Jadi sebaiknya kode sandi ini berbeda dengan kode sandi ponsel dan juga harus cukup rumit agar orang tersebut tidak bisa secara tidak sengaja keluar dari mode akses asistif, karena kemungkinan besar Anda tidak ingin mereka keluar dari mode itu karena bisa saja itu bisa jadi agak membingungkan. Jadi saya akan membiarkannya mengaturnya ke sesuatu yang sederhana agar saya bisa mengingatnya, tapi saya sarankan Anda mengaturnya ke sesuatu yang rumit dan Anda bisa menuliskannya di suatu tempat. Lalu Anda juga bisa mengatur akun Apple pemulihan. Jika Anda atau kalau Anda lupa kode sandi akses asistif, tapi saya akan klik tidak sekarang karena saya sudah merekam kode sandinya di kamera. Lalu saya akan klik lanjutkan. Tadi dikatakan bahwa menekan tombol samping 3 kali juga akan memungkinkan saya keluar dari mode akses asistif jika diperlukan. Lalu saya bisa klik masuk nanti atau mulai menggunakan akses asistif. Itulah yang akan saya lakukan sekarang. Oke, di sini tertulis tentang pin SIM yang tidak tersedia di akses asistif. Jadi saya akan cepat-cepat klik masuk nanti, kembali, lalu pergi ke seluler, pin SIM, dan saya akan menonaktifkan pin SIM saya. Sekarang saya bisa kembali dan pergi ke aksesibilitas lagi, lalu gulir ke bawah ke akses asistif, dan sekarang saya bisa langsung mulai akses asistif. Lalu saya perlu memasukkan kode sandi yang sudah diatur untuk akses asistif, dan sekarang sedang masuk ke akses asistif. Pertama, saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana tampilan dan cara kerja aplikasi-aplikasinya, lalu bagaimana menyesuaikan mode ini, misalnya untuk mengaktifkan mode gelap, memperbesar ukuran font, atau melakukan hal lain, dan kemudian saya akan menunjukkan fitur-fitur lainnya serta cara keluar dari akses asistif. Jadi pertama, mari kita masuk ke aplikasi panggilan yang sudah saya aktifkan, dan di sini Anda bisa melihat bahwa saya punya riwayat, kontak, dan keypad. Tentu saja, jika Anda tidak mengaktifkan fitur menerima atau melakukan panggilan ke siapapun, maka Anda tidak akan memiliki keypad di sini. Jadi, mari kita masuk ke riwayat. Di sini ada beberapa ikon besar dengan kontak terbaru saya, panggilan terakhir, lalu di sini ada kontak saya dengan ikon besar juga. Tentu saja nanti saya akan tunjukkan cara memperbesar ukuran font. Lalu di keypad, saya bisa langsung mengetik nomor telepon dan klik tombol panggil besar ini atau tombol kembali besar ini, jadi sangat sederhana. Saya akan melakukan panggilan ke salah satu riwayat saya. Cukup klik itu, lalu klik panggil, dan sekarang Anda bisa lihat di ponsel saya yang lain saya baru saja menerima panggilan. Jadi saya akan segera menjawabnya. Lalu Anda bisa lihat, Anda bisa mengaktifkan speaker atau langsung mengakhiri panggilan. Saya akan mengakhiri panggilan. Akhiri panggilan. Klik tombol itu lagi untuk memastikan. Lalu itu akan keluar dari panggilan. Sekarang Anda bisa kembali. Anda bisa masuk ke kamera, dan di sini karena saya sudah mengaktifkan 4 mode, maka saya bisa memilih salah satu dari mode tersebut. Tapi jika saya hanya memiliki satu mode, maka secara otomatis akan masuk ke mode itu. Jadi mari kita masuk ke foto selfie. Sekarang Anda punya tombol besar untuk mengambil foto, jadi mari kita ambil.
Lalu kembali dan fotonya sudah diambil dan akan tersedia di aplikasi foto yang akan kita bahas sebentar lagi. Sekarang ada pembesar yang juga cukup praktis, terutama untuk orang dengan penglihatan rendah. Anda bisa lihat saya bisa mengarahkan ke sesuatu lalu memperbesar, dan itu akan menampilkan barang-barang yang diperbesar. Jadi ini sangat praktis. Anda juga bisa memperkecil. Ada tombol-tombol besar ini yang sangat membantu untuk semuanya. Ini benar-benar intuitif. Lalu masuk ke pesan, dan di sini saya punya kontak favorit saya karena saya telah mengatur salah satu kontak saya sebagai favorit. Jadi akan ditampilkan sebagai ubin besar. Jika saya memiliki kontak yang diatur sebagai favorit untuk panggilan, maka itu juga akan ditampilkan sebagai ubin besar. Dan sekarang mari kita masuk ke pesan dengan kontak tersebut. Sekarang Anda bisa langsung klik pesan baru. Anda bisa memilih keyboard, video selfie, atau emoji jika semuanya diaktifkan. Lalu Anda bisa lihat keyboardnya cukup standar, tapi orang tersebut juga bisa menggunakan fitur dikte alih-alih keyboard, atau Anda bisa klik kembali, pesan baru, dan pilih video selfie. Lalu mereka bisa klik rekam dan merekam diri mereka sendiri, mengucapkan apa yang ingin mereka sampaikan. Kemudian saya akan kembali. Anda juga memiliki menu terbaru dan kontak di sini. Sekarang mari kita kembali dan masuk ke foto, dan foto di sini benar-benar sangat sederhana. Anda hanya memiliki foto-fotonya saja. Anda bisa mengkliknya atau kembali, dan pada dasarnya hanya itu. Ini membuat semuanya terasa sangat intuitif. Lalu di sini ada 3 aplikasi yang belum dioptimalkan. Jadi di aplikasi jam, tampilannya seperti aplikasi jam standar di iPhone, tapi ada tombol kembali. Jadi ini satu-satunya perubahan. Selain itu, ukuran fontnya juga cukup besar, tapi saya akan tunjukkan bagaimana cara memperbesarnya sebentar lagi. Selain itu, tampilan catatan juga sama seperti catatan di iPhone, tapi ukurannya lebih besar seperti yang bisa Anda lihat. Lalu Safari itu juga terlihat sama, tetapi juga lebih besar. Sekarang mari kita klik 3 kali pada tombol samping. Oh, aku pikir aku... Oke, jadi sekarang mari kita pindah ke layar kunci. Seperti yang Anda lihat, di sini saya memiliki layar kunci, dan untuk membuka kunci iPhone saya perlu mengetuk, lalu memasukkan kode sandi, jika saya memilikinya. Dan Anda dapat melihatnya tidak terkunci. Jadi tidak akan terbuka sendiri di dalam saku atau dimanapun. Ini cukup praktis. Jadi sekarang mari kita, saya sudah menekan tombol samping 3 kali, dan sekarang saya bisa pergi ke pengaturan, darurat, atau keluar dari assistive access, dan saya akan masuk ke pengaturan. Lalu hanya perlu memasukkan kode sandi assistive access untuk mengubah pengaturan. Jadi mari kita masukkan. Dan sekarang di sini Anda bisa mengubah ukuran teks. Jadi saya pasti akan memperbesarnya, mungkin sampai 235%. Anda juga bisa mengaktifkan mode pesawat. Anda bisa mengaktifkan mode gelap yang akan saya aktifkan untuk menunjukkan seperti apa tampilannya. Kelihatannya cukup keren. Lalu kalian juga bisa mencoba volume dan cara ponsel, dan kalian bisa klik di sini untuk mematikan ponsel. Akan kembali, dan di sini Anda bisa melihatnya dengan ukuran font yang lebih besar. Jadi fontnya sebenarnya lebih besar. Seperti yang Anda lihat, semuanya lebih besar. Mari kita membuatnya lebih besar lagi. Jadi buka kunci teleponnya. Baiklah, kalau begitu mari kita masuk ke pengaturan, dan saya akan membuatnya sebesar mungkin yang saya bisa. Jadi 310% adalah ukuran maksimal yang dapat saya atur untuk tampilan ini, memastikan visibilitas yang optimal bagi semua pengguna. Kembali, dan Anda dapat melihatnya benar-benar besar dan benar-benar nyaman untuk diakses. Anda dapat melihatnya di aplikasi lain, itu juga lebih besar, jadi semua aplikasi memilikinya, bahkan yang tidak dioptimalkan. Di sini juga Anda dapat melihat, dan sekarang mari kita keluar dari akses bantuan. Jadi untuk melakukannya, cukup klik 3 kali pada tombol samping, lalu klik keluar dari akses bantuan dan masukkan kode sandi. Sekarang sudah keluar.
Kemudian setelah keluar, fontnya mungkin tidak berubah, ukuran fontnya tidak berubah, jadi Anda mungkin ingin mengubah ukuran font juga setelah keluar dari akses bantuan. Anda dapat melihat bahwa ukurannya cukup besar, jadi saya akan masuk ke pengaturan sistem dan mengubah ukuran font teks ini. Jadi mari kita lanjutkan ke bagian tampilan dan kecerahan, kemudian pilih opsi ukuran teks, dan ubah ke pengaturan yang ada di sini sebelumnya. Jadi saya rasa ini adalah pengaturan yang dimaksudkan dan paling sesuai untuk tampilan yang optimal. Dan itu saja untuk hari ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai jumpa di lain waktu.